Pada pagi hari, saya melakukan aktivitas seperti biasa. Berangkat kerja dari rumah kontrakan, menuju kawasan MEM 2100. Di Kabupaten Bekasi, lebih tepatnya Cikarang. Pada saat itu, mungkin lagi nasibnya kurang beruntung. Dalam perjalanan menuju lokasi kerja, di sebuah perusahaan kawasan MEM 2100, saya tidak sengaja menabrak sepeda motor yang sedang terparkir di sisi jalan, dan ternyata sepeda motor tersebut milik salah seorang anggota polisi. Dan saya pun sempat berbicara dengan anggota polisi tersebut, dan meminta maaf kepada beliau. Dengan perasaan bersalah, saya pun berniat akan saya tanggung biaya perbaikan sepeda motor tersebut. Walaupun menurut saya tidak begitu rusak parah. Akan tetapi untuk biaya perbaikan, saya meminta kepada beliau agar diberikan keringanan pembayarannya, agar bisa dicicil, dan beliau pun bersedia mengabulkan permohonan saya. Dikarenakan saya mau masuk kerja, saya pun meminta izin kepada beliau, agar diperkenankan untuk saya berangkat kerja. Saya pun melanjutkan perjalanan menuju lokasi kerja. Setelah pulang bekerja, saya menghubungi beliau dan mau ke rumahnya. Alamat rumahnya pun dikasih secara lengkap. Jam 8 malam saya meluncur ke rumah beliau. Ada yang menyambut kedatangan saya. Seorang perempuan yang mungkin sebaya dengan saya. Sehubungan beliaunya tidak berada di rumah, saya pun kembali pulang ke rumah kontrakan. Beberapa waktu kemudian, saya pun menghubungi kembali beliau. Dan akhirnya saya bertemu dengan beliau untuk membahas tentang sepeda motor yang saya tabrak. Dan saya cicil selama 3 bulan. Untuk perbaikan sepeda motor itu menghabiskan 2 juta rupiah. Setelah 3 bulan saya cicil dan saya pikir masalah ini sudah beres, saya pun kembali ke rumah beliau. Tidak disangka saya dijodohkan dengan perempuan yang berada di rumah beliau. Ternyata perempuan tersebut keponakannya. Saya pikir itu anak perempuannya. Dengan perasaan kaget dicampur bingung mau jawab apa, saya pun berkenalan dengan perempuan tersebut. Selama 1 bulan berkenalan dengan perempuan tersebut, beliau menanyakan kepada saya kapan siap menikah. Saya meminta waktu kepada beliau 1 tahun. Namun beliau keberatan, meminta saya agar menikah dengan segera. Paling lama 3 bulan, lalu saya mempertimbangkan beberapa hari. Setelah dipertimbangkan, saya pun kembali ke rumah beliau. Dengan perasaan malu, saya belum bisa kalau 3 bulan segera menikah. Kalau 1 tahun saya bersedia, karena untuk menabung untuk biaya pernikahan nanti. Akan tetapi tidak disangka, beliau berkata untuk tidak khawatir masalah biaya pernikahan biar beliau yang urus. Uang yang saya cicil untuk perbaikan sepeda motor dikembalikan ke saya, katanya ini uang buat kamu untuk keperluan kamu. Kejadian ini saya ceritakan kepada keluarga saya, dan keluarga terheran-heran. Keluarga saya pun berniat untuk bertemu dengan beliau, untuk membahas pernikahan saya, dan hasil musyawarah disepakati pernikahan diadakan kurang dari 2 bulan. Pernikahannya pun secara sederhana. Ketemu jodohnya ternyata seperti ini. Saya pun hanya bisa senyum-senyum sendiri dan geleng-geleng kepala.